Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat semuanya ya, amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Majid Fadilatus Solihah dari mahasiswa magang IPA dari UNS Surakarta. Nah, video kali ini Ibu akan membahas materi kelanjutan dari kemarin, yaitu reproduksi hewan. Langsung saja ya kita simak materinya. Reproduksi hewan. Yang akan saya bahas pertama di sini adalah reproduksi hewan, yaitu dibagi menjadi dua, generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Untuk generatif sendiri dibagi menjadi dua macam pembuahan, yaitu internal dan eksternal. Nah, untuk menghasilkan keturunannya mereka bisa secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk reproduksi vegetatif sendiri ada beberapa cara, yaitu pertama fragmentasi, tunas atau budding, partenogenesis, dan membelah diri. Kita bahas satu persatu nanti supaya konsepnya runtut ya. Untuk selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama adalah dari segi indukannya. Untuk generatif induknya ada dua, untuk vegetatif induknya hanya satu. Secara istilah, kalau generatif itu secara seksual atau kawin. Kalau generatif tidak kawin atau aseksual. Selanjutnya adalah pembuahannya dari peluburan sel jantan dan betina. Kalau dari vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, yang terakhir adalah hasil keturunannya. Untuk generatif sendiri, sifat keturunannya itu dari perpaduan kedua sifat induknya. Kalau di vegetatif sifatnya itu sama persis dengan indukannya. Reproduksi generatif hewan berdasarkan pembuahan, yaitu ada dua cara, internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, fertilisasi terjadi di dalam, atau lebih jelasnya sperma dan sel telur bertemu di dalam tubuh induk. Ini terjadi pada kura-kura, sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Untuk eksternal sendiri, itu fertilisasi terjadi di luar ya, atau jelasnya sel telur dan sperma bertemu di luar tubuh indukannya. Nanti hasil dari pembuahan akan berkembang menjadi individu baru di luar tubuh induknya. Nah, seperti gambar yang bisa kalian lihat, kodok betina menghasilkan telur. Nah, itu di luar ya. Lalu kodok jantan menghasilkan sperma. Nah, mereka bertemu, lalu jadilah. Next, ada reproduksi generatif hewan bisa menghasilkan anakannya dengan yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Kita bisa lihat contohnya seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Untuk vivipar yaitu beranak atau melahirkan. Bisa kita lihat di gambar yaitu sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir ada ovovivipar yaitu beranak dan bertelur. Nah, bagaimana itu? Gini nih. Telur dihasilkan tapi tidak dikeluarkan. Jadi telurnya itu tetap di dalam tubuh induknya. Nanti kalau sudah menetas, nah itu baru dilahirkan. Hewan-hewannya itu ada kadal, terus seperti kayak di gambar itu platypus, terus kuda laut, kameleon, dan lain-lain. Yang kedua akan saya bahas yaitu reproduksi vegetatif pada hewan. Nah, ada 4 cara ya. Yang pertama yaitu fragmentasi, kedua tunas atau budding, ketiga partenogenesis, dan yang terakhir membelah diri. Fragmentasi adalah reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Nah, kalau di gambar itu contohnya ada planaria. Ada gambar planaria yang sengaja dipotong-potong ternyata bisa menjadi
banyak individu-individu sendiri. Nah, yang lainnya adalah ada yang melakukan fragmentasi dengan sengaja dengan cara memotong salah satu bagian tubuhnya sehingga bisa menjadi individu baru pada potongannya. Tunas atau budding yaitu suatu cara reproduksi aseksual di mana sekelompok pertumbuhan mandiri atau tunas dari induk membentuk dan melepas diri untuk hidup mandiri. Nah, bisa kita lihat di gambar yaitu skema tunas pada hidra. Hidra mampu bertunas, membentuk kuncup, setelah itu kuncupnya akan terputus, lalu membentuk koloni sendiri dan hidup secara mandiri. Contoh lain selain hidra yaitu ada porifera. Kalian bisa cari gambarnya di Google atau di YouTube atau di Parthenogenesis, yaitu bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, contohnya ada kutu daun, lebah, kutu air, serta beberapa invertebrata lainnya. Dan yang terakhir ada membelah diri. Nah, ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah bersel satu atau protozoa, misalnya amoeba dan paramecium. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan tanpa kawin atau dengan cara vegetatif alami. Bagian dari tubuhnya akan memisahkan diri kemudian menjadi spesies baru. Kalau yang digambar itu ada amoeba yang bisa dilihat di mikroskop ya. Awalnya dia itu satu, lalu bisa memisah dan menjadi spesies yang baru atau individu yang baru gitu ya. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk PTS-nya jangan lupa banyak belajar, banyak berdoa. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.